Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Alvan Gifari Wicaksono, Mahasantri Ma'had Ali Yusuf Mashhar, Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tabirin Jombang. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Nasikh Mansukh yang diampu oleh Bapak Andi Winata Asy'ari, Magister Teologi Islam, terkait surah Al-An'am. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, akan saya jelaskan terlebih dahulu terkait sedikit saja intermezzo tentang surah Al-An'am ini. Surat Al-An'am seluruhnya diturunkan di kota Mekah, yakni termasuk kategori surat Makkiyah, kecuali 9 ayat yang diturunkan di Madinah. Ini adalah surat yang sangat penting, diturunkan secara keseluruhan pada malam hari kepada Nabi Muhammad SAW bersama 70.000 malaikat yang mengiringinya. Mereka bersenandung dengan tasbih. Surah ini mengandung ajaran tauhid mulai dari penciptaan alam semesta hingga pembahasan tentang kekhalifahan. Hukum-hukum di dalamnya sedikit karena adanya alasan yang dijelaskan dalam urutan susunan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang disembunyikan setelah kami kumpulkan karena kami melihat di dalamnya ketinggian yang melebihi kemampuan orang-orang pada zaman itu, dan bahwa tidak ada yang sesuai dengannya di daerah ini. Maka kami menempatkannya di tempat yang tersembunyi. Di dalamnya terdapat 12 ayat nasikh dan mansukh. Itu adalah sedikit penjelasan yang disampaikan oleh pengarang kitab, yakni Syekh Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Jadi dalam surah Al-An'am ini masuk pada urutan ke-6 dalam Al-Quran dan termasuk kategori surat Makkiyah. Namun ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah. Surah ini juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan diturunkan secara utuh pada malam hari kepada Nabi Muhammad SAW. Isi kandungan surat ini menekankan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang segala bentuk kesyirikan. Pembebasan tauhid dalam surat ini dimulai dari penciptaan alam semesta hingga konsep kekhalifahan manusia di muka bumi. Selanjutnya, hukum. Meskipun surat ini banyak membahas tentang akidah, namun terdapat juga beberapa hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Namun jumlah pembahasan hukum dalam surat ini relatif lebih sedikit dibandingkan daripada surah-surah yang lainnya. Kita masuk ke pembahasan untuk nasikh dan mansukhnya. Kita masuk dalam ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lastu alaikum biwakil. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, aku bukanlah seorang penanggung jawab atas kalian. Dalam ayat ini diterangkan bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dinasikh atau diganti hukumnya oleh firman Allah yang lain. Dalam ayatnya berbunyi faqtulul musyrikin, artinya maka bunuhlah orang-orang kafir, atau maka bunuhlah orang-orang musyrik. Pendapat ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Namun pendapat ini lemah karena kedua
ayat berbicara tentang dua hal yang berbeda. Jadi antara ayat Qul lastu alaikum biwakil dan ayat faqtulul musyrikin itu adalah dua ayat dengan konteks pembahasan yang berbeda. Firman Allah, "Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil." Dan kami tidak menjadikanmu sebagai penjaga atas mereka, dan kamu bukanlah seorang penanggung jawab atas mereka. Ayat ini menguatkan makna dari ayat pertama, yakni Qul lastu alaikum biwakil. Artinya, Nabi Muhammad SAW tidak bertanggung jawab untuk melindungi orang-orang beriman ataupun memaksa orang-orang kafir untuk beriman. Tetapi tugas Nabi Muhammad hanyalah menyampaikan risalah saja. Perhitungan dan siksa hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Pengarang kitab Imam Qadhi Muhammad Ibnu Al-Arabi rahimahullah berkata, secara bahasa kata wakil berarti orang yang diberi tanggung jawab atas sesuatu urusan dan memiliki wewenang atas hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam ayat ini maka Allah berfirman kepada nabinya, yang artinya engkau tidak memiliki wewenang atas urusan mereka dan tidak diserahkan kepadamu tanggung jawab atas mereka. Ini merupakan kabar tentang berlepas diri dari mereka. Maksudnya tidak ada tanggung jawab bagi Nabi atas mereka, dan membiarkan mereka melanjutkan perbuatan mereka sampai datang waktu perhitungan. Dan ancaman berupa pembunuhan, penaklukan, dan penindasan adalah kabar tentang hukum syariat. Imam Qadhi meneruskan, kami telah menjelaskan bahwa jika suatu kabar berkaitan dengan hukum, maka boleh dinasakh. Oleh karena itu, ayat ini dinasakh oleh setiap ayat yang mengandung perintah membunuh atau berperang. Untuk penjelasan terkait ayat ini, jadi dalam ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bertanggung jawab untuk memaksa orang lain beriman ataupun melindungi mereka dari bahaya. Jadi tugas beliau itu hanya menyampaikan risalah, ya sewajarnya sebagai seorang nabi dan rasul. Dan untuk hasil itu diserahkan kepada masing-masing individu terkait dengan pengamalan dari risalah yang sudah disampaikan. Yang kedua tentang pendapat tentang nasikhnya. Jadi beberapa ulama berpendapat bahwa ayat perintah membunuh orang musyrik, yakni ayat faqtulul musyrikin, telah menasikh atau membatalkan ayat sebelumnya yang menyatakan Nabi tidak bertanggung jawab. Namun pendapat ini lemah karena dua ayat ini membahas konteks yang berbeda. Penjelasan yang lebih tepat adalah bahwa ayat pertama menjelaskan peran Nabi sebagai seorang utusan atau sebagai penyampai risalah ataupun wahyu. Sedangkan ayat perintah membunuh orang-orang musyrik itu adalah perintah membunuh dalam membahas hukum dalam situasi tertentu, seperti dalam perang membela diri atau menyebarkan agama dalam rangka syiar. Berlanjut ke ayat selanjutnya, bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, yang artinya, dan apabila kamu melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami. Dan juga
untuk yang pembahasan selanjutnya, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai', yang artinya dan tidaklah ada sesuatu pun atas orang-orang yang bertakwa dari perhitungan mereka. Jadi dalam ayat ini beberapa orang berpendapat bahwa firman-Nya ini membolehkan duduk bersama orang-orang musyrik di Mekah karena mereka tidak bertanggung jawab atas kekafiran mereka. Dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat ini telah dinasakh oleh firman Allah oleh ayat yang berbunyi wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum an ayatillahi yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, yang artinya dan telah diturunkan kepadamu dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka berpindah pembicaraan kepada hal yang lain. Pendapat yang lebih kuat menurut para ulama tafsir adalah bahwa ayat ini tidak dinasakh karena ini adalah sebuah kabar dan kedua ayat tersebut kuat maknanya. Maksud ayat ini adalah jika seorang dilarang dari suatu kemaksiatan, maka ia tidak akan dihisab atas perbuatan orang lain yang melakukan kemaksiatan tersebut. Imam Qadhi Muhammad bin Al-Arabi berkata, pendapat tersebut adalah kebodohan yang nyata. Ini bukan sebuah kabar, melainkan sebuah perintah yang jelas. Karena Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum an ayatillah. Maaf kami ralat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya ayat yang berbunyi wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih, yang artinya dan apabila kamu melihat orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berpindah pembicaraan kepada hal yang lain. Jika kamu lupa, maka ingatlah kembali dan segera tinggalkan mereka. Fa'rid anhum, dan janganlah duduk bersama mereka setelah itu. Jadi ayat ini telah dinasakh dengan perintah membunuh dan berperang tanpa keraguan. Ayat yang serupa terdapat dalam surat An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk duduk bersama orang-orang yang mengingkari Allah. Ayat ini juga dinasakh dengan perintah berperang karena sebelumnya Nabi diperintahkan untuk meninggalkan mereka ketika mereka mendengar orang-orang musyrik mengejek ayat-ayat Allah dan mengingkarinya. Tetapi kemudian diperintahkan untuk memerangi mereka dan menjatuhkan hukuman mati atas mereka. Ini adalah nasikh yang jelas. Untuk sedikit penjelasan lagi, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah ayat yang menyatakan bahwa orang bertakwa tidak akan dihisab atas perbuatan orang lain dinasakh oleh ayat yang melarang duduk bersama orang-orang kafir yang mempermainkan Allah. Pendapat pertama, beberapa ulama berpendapat bahwa ayat pertama memperbolehkan duduk bersama orang musyrik karena orang bertakwa tidak akan dihisab atas kekafiran orang lain. Pendapat kedua dari Imam Muhammad Al-Arabi dan mayoritas ulama menolak pendapat pertama. Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut bukan hanya sekedar kabar, tetapi juga sebuah perintah
untuk menjauhi orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah. Ayat ini kemudian dinasakh oleh ayat yang memerintahkan untuk memerangi mereka. Untuk alasan kenapa mayoritas ulama itu melarang adalah karena ayat yang melarang duduk bersama orang yang mempermainkan ayat Allah merupakan perintah yang jelas. Jadi ayatnya fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka. Selanjutnya ayat ini kemudian dinasakh oleh ayat yang memerintahkan untuk memerangi dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ayat yang menyatakan bahwa orang bertakwa tidak akan dihisab atas perbuatan orang lain tidak bertentangan dengan perintah untuk menjauhi orang yang berbuat maksiat. Jadi kesimpulannya adalah pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ayat yang melarang duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah telah dinasakh oleh ayat yang memerintahkan untuk memerangi mereka dalam kondisi tertentu. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berubah sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Kita berlanjut ke ayat selanjutnya, yakni وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, yang artinya dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurauan. Dalam ayat ini beberapa ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh oleh ayat yang memerintahkan untuk membunuh. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini tetap berlaku sebagai ancaman dan peringatan, bukan perintah yang bisa dibatalkan. Syekh Qadhi Al-Arabi berkata, ayat ini dan ayat kelima setelah ini, yakni yang berbunyi Qulillah thumma daruhum fi khawdihim yal'abun, yang artinya kemudian katakanlah Allah, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Keduanya telah dinasakh oleh ayat-ayat yang memerintahkan berperang, karena perintah membunuh dalam ayat-ayat perang bertentangan dengan perintah meninggalkan mereka dalam ayat ini. Seseorang yang memerangi dan membunuh tidak akan membiarkan mereka. Setiap kali dalam Al-Quran terdapat perintah untuk meninggalkan mereka, maka perintah tersebut telah dinasakh. Hal ini sangat jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Lalu terdapat perbedaan pendapat mengenai ayat yang memerintahkan meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan telah dinasakh. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat tersebut tetap berlaku sebagai ancaman dan peringatan. Jadi bukan ayat yang masuk kategori bisa dinasakh. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini tetap hanya berfungsi sebagai ancaman dan juga peringatan. Dan pendapat dari pengarang kitab bahwa ayat tersebut adalah telah dinasakh oleh ayat-ayat yang memerintahkan untuk berperang. Jadi beliau itu berargumen bahwa perintah untuk meninggalkan dan perintah untuk membunuh adalah bertentangan. Kesimpulannya adalah pendapat bahwa menunjukkan dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk memahami konsep nasikh dan mansukh dalam Al-Quran itu membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu tafsir dan usul fikih. Setiap ulama juga memiliki interpretasi yang juga berbeda-beda dan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Berlanjut ke ayat selanjutnya, yakni
وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Yang artinya kami tidak menjadikan kamu sebagai penjaga atas mereka, dan engkau bukanlah seorang penanggung jawab atas mereka. Untuk terkait dengan penjelasan ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga ataupun mengawasi setiap tindakan umat manusia. Beliau tidak dibebani tugas untuk memastikan setiap orang beriman atau untuk menghukum setiap orang yang berbuat dosa. Tugas utama beliau adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia ke jalan yang benar dan memberikan contoh teladan yang baik. Ayat ini juga menjelaskan dan menegaskan bahwa tugas Nabi Muhammad adalah sebagai seorang rasul yang menyampaikan risalah. Jadi beliau tidak memiliki kekuatan untuk memaksa orang beriman ataupun harus memiliki kewajiban untuk menghukum orang yang melakukan dosa. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap manusia itu memiliki kebebasan untuk memilih antara iman dan kufur. Dia punya pilihan, dia mau beriman atau mau kufur, antara kebaikan atau kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia akal dan hati untuk berpikir dan juga memilih. Dan setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat memikul dosa orang lain. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat menerima pahala atas perbuatan orang lain. Jadi dalam ayat ini itu mengajarkan kita untuk bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Dalam ayat lain, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Selanjutnya, dakwah itu harus dilakukan dengan cara bijaksana, santun, dan penuh kasih sayang. Kita harus memberikan contoh yang baik agar orang lain tertarik untuk mengikuti ajaran Islam. Dan juga yang paling penting, kita harus bersabar untuk menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Tugas kita hanya menyampaikan, sedangkan hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarhum wama yaftarun. Ayat selanjutnya, i'malu ala makanatikum, dan fadarhum wama yaftarun. Untuk ketiga ayat ini memiliki penjelasan yang lebih singkat. Untuk ayat fadarhum wama yaftarun, dan tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Penjelasan ini telah dijelaskan sebelumnya bahwa perintah untuk membunuh dan berperang telah mencabut perintah untuk meninggalkan mereka. Hal ini karena kedua perintah tersebut bertentangan. Jadi dalam penjelasan ayat fadarhum wama yaftarun ini ada kaitannya juga dengan ayat yang pertama kita bahas tadi, yakni qul lastu alaikum biwakil itu, dan nyambung ke ayat faqtulul musyrikin. Jadi kedua ayat ini memiliki konteks pembahasan yang berbeda. Jadi ayat ini sudah dinasikh. Lalu ayat selanjutnya,
i'malu ala makanatikum. Ayat ini juga telah dicabut oleh ayat yang memerintahkan perang, telah dinasakh juga. Meskipun ayat ini berbunyi seperti perintah karena ada kata lafadz i'malu di sana, namun sebenarnya ini adalah sebuah bentuk ancaman atau peringatan. Ancaman ini telah gugur dengan adanya perintah untuk berperang. Dan yang selanjutnya, fadharhum wa ma yaftarun lagi. Ini sama halnya dengan ayat ke-8. Ayat ini juga telah dicabut oleh perintah untuk membunuh atau berperang. Perintah untuk meninggalkan mereka telah digantikan dengan perintah untuk melawan mereka. Jadi ketiga ayat di atas itu berkaitan dengan perintah untuk meninggalkan orang-orang kafir dan kemudian perintah untuk memerangi mereka. Para ulama berpendapat bahwa perintah untuk meninggalkan mereka telah dicabut oleh perintah untuk memerangi mereka karena kedua perintah tersebut bertentangan. Jadi antara meninggalkan mereka dan memerangi mereka adalah dua hal yang berbeda. Dan kita lanjut ke pembahasan ayat yang ke-11 yang berbunyi Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallah. Yang artinya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan, maka tidak ada sesuatu pun dari mereka yang termasuk dalam urusanmu. Sesungguhnya urusan mereka hanya kepada Allah. Jadi ayat ini telah dinasakh oleh perintah untuk berperang karena firman Allah lasta minhum fi syai', sesungguhnya tidak ada sesuatu pun dari mereka yang termasuk dalam urusanmu. Lasta minhum fi syai' adalah kabar bahwa tidak ada hubungan antara kamu dan mereka karena mereka adalah lawan dari keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, amruhum ilallah, innama amruhum ilallah. Ini artinya sesungguhnya urusan mereka hanya kepada Allah dan seluruh urusan adalah milik Allah. Kemudian Allah memerintahkan untuk memerangi mereka, lalu Allah melempar dan membunuh. Bukan kamu yang melempar, tetapi Allah yang melempar, dan kamu tidak membunuh mereka, tapi Allah yang membunuh mereka. Dan kamu memerangi mereka, maka Allah akan menyiksa mereka dengan tanganmu, dan ini adalah penjelasan yang sangat mendalam. Untuk ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul intadhiru inna muntadhirun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Ini adalah penundaan yang dinasakh oleh percepatan pembunuhan dan peperangan. Jika dikatakan bahwa ini adalah ancaman tentang hari kiamat karena firman Allah sebelumnya yang berbunyi yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Al-ayah, yang artinya pada hari datang sebagian dari ayat-ayat Tuhanmu, maka tidak berguna iman seseorang jika ia belum beriman sebelumnya. Dan firman-Nya, Qul intadhiru inna muntadhirun. Artinya tunggulah, berarti sesungguhnya kami pun menunggu.
Maka kami katakan bahwa Allah telah mengancam mereka dengan penantian, dan Dia berfirman kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya kami pun menunggu. Qulin tadiru inna muntadirun, yang berarti pelaksanaan hukuman di dunia dan siksa di akhirat. Kemudian semua itu dinasakh oleh peperangan dan pembunuhan. Beberapa orang menyebutkan bahwa perintah untuk berperang telah mencabut 114 ayat. Jadi beberapa ulama menyebutkan bahwa perintah untuk berperang itu telah menasakh kurang lebih 114 ayat. Meskipun dalam jumlahnya tidak mungkin tepat sebanyak itu, tetapi ini mendekati angka tersebut. Jadi kurang lebih angkanya 114 ayat. Penjelasan ini lebih detail ya. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya memahami bahwa dari penyampaian saya dari awal hingga akhir terdapat banyak sekali kecacatan, kekeliruan, dan juga penjelasan-penjelasan yang mungkin muskil di telinga para pendengar atau penonton. Jadi saran, kritik, dan masukan sangat berharga bagi saya, supaya saya bisa mengembangkan keilmuan ini lebih dalam lagi, dan saya akan sangat berterima kasih. Jadi seperti itu. Sebelum kita tutup penyampaian materi ini dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan, saya akan sangat terbuka dan menerima dengan tangan terbuka. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.